Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami Majelis Jemaat menyambut selamat datang dan selamat beribadah, baik yang di dalam gereja ataupun beribadah di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, kami menyampaikan mohon maaf untuk dimatikan AC karena salah satu dari penyebaran virus COVID untuk ibadah hari ini. Kiranya dapat dimaklumi. Hari Minggu 16 Agustus 2020, hari Minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Kebaktian ini akan dilayani oleh Bapak Bishop Emeritus Dr. Andes Iwayan Sudira Husada MM. Sidang jemaat yang kami hormati, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut lilin Teofani sebagai tanda kehadiran Tuhan. Mari kita mengawali ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 sampai 2, muliakan Tuhan Allah. Pimpinan
Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita dalam minggu ke-10 sesudah Trinitatis diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita sambut firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah ini dengan menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 181A bait 1 saja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 74, ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga, lalu dilanjutkan ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-11, dan yang terakhir ayat 20 sampai dengan 21. Mari kita baca pujian Mazmur secara bersaut-sautan. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Terhadap kambing domba gemalaanmu. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diam, tempat kudus. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami lihat, tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela? Dan musuh mencak namamu terus menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Dengan tangan kananmu di dada. Pandanglah kepada perjanjian. Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana ungkapan pemazmur yang sudah kita baca bersama secara litani,
Demikian jugalah sesungguhnya menjadi ungkapan isi hati kita, bahwa kita senantiasa memohon supaya Tuhan jangan meletakkan tangannya hanya di dada, tetapi Tuhan berkenan mengulurkan tangannya kepada kita untuk sungguh memberi pengampunan akan dosa kita. Karena itulah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mengakui dosa kita dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, atas kasih karuniamu dan kesetiaanmu kepada kami semua sebagai umat ciptaanmu ya Tuhan, yang telah kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan, kami tidak tahu dan kami tidak mampu melakukan apa-apa dalam hidup kami ini. Karena itulah Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu itu. Sekalipun Bapa begitu baik dan senantiasa mengasihi kami, dan kami senantiasa memohon supaya Tuhan menyertai kehidupan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sering berjalan menurut keinginan dan kemauan kami sendiri, tidak menuruti daripada firman yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itulah Tuhan, kami sungguh menemukan dalam perjalanan hidup kami sungguh telah berdosa kepadamu Tuhan. Sekalipun kami sering mengaku percaya kepadamu, mau mengikuti firman-Mu, namun apa yang kami lakukan justru jauh daripada kebenaran firman-Mu. Karena itulah ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami sungguh patut dihukum. Namun karena kami percayakan kasih karunia-Mu bila kami berseru kepadamu mengakui dosa-dosa kami, Tuhan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami, agar kami layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena itulah pada saat ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami ya Tuhan, sucikan kami, agar kami layak dalam persekutuan ini menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama menaikkan pujian Kidung Jemaat 36 bait 1 saja. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku berikan semua hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini kita percaya, sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Maka saat ini juga Tuhan yang Maha Kasih Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kita semua. Dan semuanya ini terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersama menerima firman Tuhan kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 7 untuk membimbing kehidupan kita di dalam kehidupan yang baru. Demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa mengusahakan kesejahteraan. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sungguh telah menerima anugerah kesejahteraan itu sendiri. Karena cita 336 bait 1 dan 3. Selanjutnya, sama mempersiapkan diri kita masing-masing. Firman Tuhan yang boleh menjadi renungan bagi kita semua. Ayat yang ke-32. Namun, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, dunia dan Bapa telah melayakkan kami untuk pada ini, baik kami yang ada di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing dan di tempat dimanapun kami berada. Kami sungguh boleh diperkenan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan untuk itulah kami mohon kepadamu Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua untuk menolong kami agar kami mampu memahami firman yang boleh kami terima pada saat ini dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh dapat memahami apa yang menjadi rencana rahasia-Mu ya Tuhan di dalam menyelamatkan umat ini. Untuk sungguh-sungguh sejahtera-Mu dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun kami berbeda, tetapi yang telah menjadikan kami semua milik-Mu, kami dapat satu dengan yang lain, saling memahami dan menerima. Terima kasih Bapa, kami mohon firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman Tuhan dari kitab Roma 11 ayat 25 sampai 32 sebagai berikut. Judul perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitulah penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara menganggap dirimu pandai, aku mau agar rahasia ini. Sebagian dari Israel sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian diselamatkan
bahkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan kefasikan. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilih, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan tidak taatan mereka, demikian juga mereka sekarang taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua. Pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini, dan berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan terlebih lagi yang melakukan firman kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi, shalom. Ada sukacita? Amin. Walaupun sebagian kita di rumah kita masing-masing, ada di gedung gereja maupun di tempat-tempat yang lain, tetapi kita percaya bahwa karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus telah mempersatukan kita lewat ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak semua, jikalau kita mengamati, walaupun kita bukan pengamat, Bapak Ibu, daripada jalannya sejarah dan peradaban umat manusia, bahwa umat manusia tidak lepas dari konflik dalam kehidupan bersama. Tidak lepas dari terjadinya pertengkaran. Saya yakin kita semua mengalami pertengkaran, terutama di rumah tangga, Bapak Ibu. Ada yang tidak pernah bertengkar dengan suami istri? Nah, saya yakin kita semua mengalami itu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kenapa umat Tuhan di sepanjang sejarah dan peradaban sering mengalami pertengkaran dan konflik, dan bahkan sampai timbulnya peperangan. Saya renungkan semua itu oleh karena kita gagal paham, gagal pandang, bahwa setiap dengan kita, apakah berbeda paham, berbeda pikiran, berbeda pilihan, berbeda suku bangsa, berbeda keyakinan, kita anggap itu adalah sebagai musuh kita. Terlebih kalau orang yang tidak mau sama dengan dan kemauan kita, bahwa kita lihat dan kita pandang sebagai musuh. Hal ini disebabkan paham. Jikalau kita melihat realitas manusia dimanapun kita berada, walaupun di bumi yang berbeda dengan suku bangsa yang berbeda, bukankah kita semua ini sama umat ciptaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya, kalau kita melihat bacaan kita tadi,
Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma berharap supaya mereka tidak gagal paham. Sehingga kalau gagal paham mereka bisa menjadi sombong mengenai, lalu menganggap yang lain adalah orang kafir. Kan itulah kalau kita baca ayat 20 tadi, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus ini. Yaitulah rahasia tentang umat Tuhan. Umat Tuhan itu. Terutama berkenaan dengan bangsa Israel. Yang kalau kita baca dalam bahwa disebut umat pilihan Tuhan. Ya, apakah betul memang dia umat pilihan Tuhan yang sungguh bisa selamat? Ya, di sini. Karena dalam perjanjian lama para nabi telah memberitakan bahwa untuk keselamatan Tuhan bangsa Israel ini yang dipilih oleh Tuhan adalah melalui Mesias yang dijanjikan Tuhan. Tetapi setelah Mesias itu datang, yaitulah Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagian daripada umat Tuhan bangsa Israel menolaknya. Karena itulah terjadi di antara orang-orang yang percaya yang disebut dengan gereja. Lihat umat Israel yang sebagian menolak Mesias itu sendiri, yaitulah ditolak oleh Allah. Hal ini dinyatakan jikalau kita baca kitab Roma pasal 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah telah menolak umatnya menerima Mesias yang dijanjikan, yang sudah datang justru untuk mereka, yaitulah Yesus Kristus. Adalah mereka ditolak oleh Allah karena Rasul Paulus di sini tidak mau mempertajam perbedaan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam pasal 11 ayat 1 dilanjutkan, karena aku sendiri sekali-kali tidak. Kenapa? Orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya sendiri adalah orang Israel, umat Tuhan dari keturunan Abraham. Kalau begitu bagaimana? Kamu yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias yang justru dijanjikan kepada umat Allah bangsa Israel karena mereka sebagian menolak. Lalu kamu bisa yang percaya kepada Yesus menyombongkan diri, mengaku lebih pandai, yang tidak menerima itu orang kafir. Tidak demikian. Karena itulah ini rahasia. Rahasia di dunia pasti mengatakan dia Mesias walaupun dia umat Allah dan dijanjikan untuk itu supaya selamat. Kalau begitu dia walaupun dia umat Allah. Dan keturunan nenek moyang yang percaya. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan ayat 7 dan 8 bahwa bangsa Israel menjadi umat Allah bukan jumlahnya yang banyak atau besar atau sedikit dari bangsa lain, tidak. Tapi oleh karena dua hal. Karena kasih Allah dan juga yang kedua oleh karena janji Allah kepada umat Tuhan bangsa Israel itu. Jadi bangsa Israel sebagai umat Tuhan keturunan Yakub ini
Ishak dan Abraham menjadi umat Tuhan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan dan karena janji Tuhan. Karena itulah, walaupun Mesias datang ke tengah mereka, karena bagaimana kita baca dalam 1 ayat 11, menjadi bukti bahwa bangsa Israel telah Mesias yang dijanjikan Allah untuk mereka, menyelamatkan mereka. Dikatakan di sini yaitulah Yesus, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mesias dijanjikan, Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias yang untuk menyelamatkan umat manusia, terutama bangsa Israel, sudah datang, tapi mereka menolak. Lalu dilanjutkan ayat 12 Injil Yohanes pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa yang menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari firman Tuhan ini Rasul Paulus berikutnya yang menjadi satu rahasia. Dikatakan sebagaimana dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah bangsa-bangsa lain telah masuk. Karena justru umat kepunyaan Allah yang kepada Mesias datang menolaknya, tetapi dia menjadi anak Allah yang percaya di dalam nama Yesus. Inilah kebenaran, suatu rahasia. Tuhan sendiri di dalam rencana pemilihan umatnya. Sehingga dilanjutkan dengan jalan demikian selamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada yang. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi memang ini oleh Rasul Paulus ayat 28. Dan itulah mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Mereka menolak Allah. Menolak Allah di dalam Injil. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena mereka. Masalahnya di sini. Oke. Umat Israel sebagai umat Allah yang dijanjikan Allah menerima Mesias juru selamat mereka. Walaupun menolak diselamatkan. Tetapi umat Israel itu adalah tetap umat Allah. Karena kasih dan janji Allah. Karena janji Allah tidak akan pernah batal. Sekalipun umatnya kepadanya Allah berjanji itu tidak taat. Tidak setia kepada janji yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Tetapi berkenaan dengan Injil yang telah lahir, telah mati dan bangkit dan hidup kembali untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Mereka selamat. Oleh karena itu bangsa Israel sebagai umat Allah yang dipilih oleh Allah berdasarkan kasih, terima Yesus Kristus, mengaku dosa, tetap umat Allah yang menerima keselamatan. Sehingga tidak ada perbedaan. Karena itulah Allah tidak saling kasih karunia dan panggilannya. Tidak pernah. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat, sekarang oleh kemurahan, oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Tuhan yang
mereka juga akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa menjadi umat pilihan Allah berdasarkan kasih dan janji Tuhan akan sungguh bisa keselamatan, itu semua oleh karena kemurahan anugerah Allah semata. Yesus Kristus. Bangsa Israel dia telah dipilih oleh Allah berdasarkan kasih, belum menerima Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang menebus segala dosa umat manusia, tidak akan pernah menjadi umat Allah. Tidak akan mendapat keselamatan. Demikian juga Yesus Kristus. Kita dipilih oleh Tuhan karena menerima keselamatan Yesus Kristus. Inilah anugerah. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi keselamatan, pembebasan hukuman dosa yang dalam maut untuk mendapat kehidupan yang kekal, ini adalah kemurahan Allah, anugerah kepada semua umat manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang yang beragama, tetapi ciptaan Tuhan. Tuhan mau supaya tidak ada orang yang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tidak kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Karena sudah jelas firman Tuhan mengatakan dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan menjadi umat Allah. Kita patut sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kita menjadi umat Allah oleh Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam kitab Roma pasal 8 mulai ayat 29. Bagi kita dikatakan di sini, kitab Roma, kalau kita lihat pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena iman kepada Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat, menebus kita dari segala penindasan dosa, hukuman dosa yaitu maut. Yang kekal. Ini yang patut kita syukuri. Kalau begitu Tuhan mau menyelamatkan semua umat manusia, ini adalah suatu juga kewajiban bagi setiap orang yang telah menerima keselamatan, supaya mereka yang belum juga dapat diselamatkan, menerima kemurahan Allah. Di satu sisi anugerah itu membawa tanggung jawab siapa orang yang menerimanya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai umat Kristiani dan juga sebagai bangsa Indonesia, untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena oleh kemurahan, oleh anugerah Tuhan, secara bangsa Indonesia telah kita dimerdekakan dari perbudakan, dari penjajahan di muka bumi ini secara politis, yang didasarkan atas Pancasila. Dan juga
mengakui yaitulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berdasarkan pemahaman sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan, baik keyakinan, baik agama, baik pun suku bangsa, tidak boleh menyebabkan kita gagal paham akan hal itu. Kan suatu pertengkaran, percekcokan, bahkan permusuhan di mana kita semua di bawah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini syukuri kita terima melalui kehidupan persekutuan ini yang berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika dan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Hal inilah yang perlu ditata di dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang besok kita akan peringati sebagai bangsa dan negara, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bahwa oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, sekalipun kita bangsa Indonesia, kita berbeda-beda suku, agama, dan itu. Tetapi kita sungguh dipersatukan oleh Tuhan. Untuk sungguh dapat mempersatukan dunia ini. Berkat yang patut kita syukuri. Karena sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 1-4, kita juga dipersatukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam satu roh, satu baptisan, sehingga menjadi satu gereja. Untuk apa? Supaya kita dapat menyatakan misi ini di tengah dunia, supaya dunia pun menjadi satu. Sebagai Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Supaya semua mereka menjadi satu. Percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat diutus ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat daripada kenyataan gereja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang ada perbedaan, tetapi jangan perbedaan-perbedaan yang terjadi membuat kita menjadi konflik di antara saudara kita seiman. Mari perbedaan itu anugerah daripada Tuhan. Supaya bisa kita menerima satu dengan yang lain, Tuhan memberikan dasarnya yang sama, satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan. Namun dalam realita, sering gereja justru bukan warga jemaat yang mengkotak-kotakkan, membuat antara persekutuan gereja, justru orang yang diberikan pertanggungan jawab sebagai gembala mengkotak-kotakkan hal ini. Ini aneh. Namun semua itu, ingat, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab apa yang kamu perbuat baik. Semestinya, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk pengembalaan umat, realita Tuhan menjadi beda. Suku ras, walaupun memiliki satu iman, supaya tetap bisa bersatu. Perbedaan gereja yang dilihat sebagai musuh. Bukan berkompetisi, tapi untuk bersatu. Supaya nanti satu umat Tuhan. Khususnya bagi orang yang terpilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, mendapat anugerah keselamatan. Syukur, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah menjadi umat Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Daud katakan dalam Mazmur yang menjadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, yaitu Yahweh, yang suku bangsa telah dipilihnya menjadi umat. Happy.
rahasia. Walaupun kita tidak dapat memahami hal itu. Karena siapa yang dapat memahami pikiran Tuhan? Bapak Ibu ayat 33 berkata Tuhan. Karena pikiran Tuhan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan sungguh dalam tak terselami oleh sekalipun profesor yang pintar, akademis tinggi, iman yang teguh, tapi masih tidak mampu memahami pikiran Tuhan secara sempurna. Perbedaan menjadi dasar konflik karena gagal paham, salah pikir. Karena itu alangkah dalamnya kekayaan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab apakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu sehingga ia harus menggantikannya? Siapa yang bisa memberi nasihat kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah putuskan protes, mungkin kepada pimpinan gereja kita bisa protes. Kalau mau protes, silakan protes pada Tuhan. Itulah hak absolut daripada Tuhan Sang Pencipta kita. Karena itu terimalah dengan iman. Kalau Tuhan berbeda-beda, itu semua maksudnya adalah untuk keselamatan. Karya keselamatan Kristus. Jadi marilah kita sekarang sebagai umat pilihan Tuhan bersyukur. Berbahagia. Walaupun kita nyatanya berbeda dalam kehidupan bermasyarakat dalam keluarga. Pahami hal itu. Jangan mau diganggu hati pikiran kita dengan gagal paham. Pahami apa maksud kehendak Tuhan di dalam perbedaan itu ada banyak masalah. Maksudnya tidak lain semuanya itu adalah kita sadar dan beriman bahwa keselamatan, bahwa kedamaian, kesejahteraan adalah anugerah daripada Tuhan. Daud mengatakan, orang bisa bahagia bukan oleh karena besarnya kuasa. Bukan oleh karena kuatnya tubuh manusia. Kalau kuat dipikirkan dia bisa bahagia. Kenapa Goliat bisa dikalahkan oleh Daud yang lemah? Kalau besarnya kuasa, apakah Daud kurang kuasa? Apakah dia bahagia? Oleh karena banyaknya harta yang dimiliki. Bukan orang bahagia. Dunia sering berpikir kalau banyak harta bahagia. Bukan itu. Kebahagiaan. Yaitu kalau kita baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadaan atau perasaan senang. Karena bisa hidup tenang dan nyaman di dalam setiap permasalahan yang terjadi manusia. Jadi kalau orang bisa tenang dan nyaman, tidak ada masalah sih, biasa. Tapi bagaimana bisa hidup merasa tenang dan nyaman di setiap permasalahan yang ada. Ini penting. Itu semua bisa kalau kita bisa bahwa kebahagiaan itu terjadi adalah anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia Allah. Kan itulah patut kita bersyukur. Dan kita terus berdoa supaya saudara kita yang belum meyakini hal itu, masih mengejar hidup karena gagal paham mengatakan kalau besar puasa saya, kalau jabatan saya maupun saya bahagia. Saya memiliki kekuatan pengikut yang banyak, bahagia. Belum tentu, tambah susah. Karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena telah membuat orang tetap rendah diri. Mari kita lakukan hal ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan, bisa berbahagia, bisa kemampuan pun kita senyum walaupun melihat saudara kita yang berbeda. Halo, gitu.
Walaupun mereka tidak sepaham, halau, jangan membuat kotak-kotak. Seket-seket. Ini sehati. Jangan begitu. Iman, satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sambil tetap berdoa untuk saudara kita umat Israel yang masih belum menerima Yesus supaya sungguh diselamatkan oleh Tuhan dalam iman pada Tuhan Yesus. Dan jikalau sampai saat ini bahwa oleh perbedaan-perbedaan dan kotak-kotak itu lalu kita menganggap saudara kita yang berbeda musuh, berhenti. Mereka juga umat Tuhan, ciptaan Tuhan. Terimalah perbedaan itu. Karena tidak ada Tuhan menciptakan manusia yang sama. Karena itulah kita akan bisa berbahagia sebagai umat pilihan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan kita semua. Amin. Satu doa bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad, kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, sekarang akan dilanjutkan dengan pelantikan dan doa pengurus Rukun Purnabawa Jemaat Kristus 2020-2024. Sidang jemaat yang kini kita akan melanjutkan melantik dan mendoakan beberapa saudara kita yang terpilih dan yang telah menyiapkan dirinya untuk memangku tugas pelayanan pengurus rukun kedua di Jemaat Kasih untuk masa bakti 2024. Untuk itu, saudara-saudara yang saya sebutkan namanya untuk berdiri di tempat. Jadi ketua pengurus Rukun Kedukaan Purnabawa Jemaat Kasih periode 2020 adalah Bapak Dr. Andus Iketut Dharma. Berdiri. Dengan wakil-wakil ketua, ia adalah ex officio ketua-ketua wilayah, yakni Ibu Tumiati, Ketua Wilayah Denpasar Timur, Ibu Stima Desa Mekto Putrayatnya, Ketua Wilayah Denpasar Selatan, kemudian Bapak Gunawan Lobian, Ketua Wilayah, dan yang keempat, Bapak Gede Pasek Ditya Jaya, Ketua Wilayah Denpasar Utara. Hadir ya? Sakit ya? Baik. Kemudian, Sekretaris 1, Ibu Nimade Suci Santiawati. Sekretaris 2, Ibu Eliana Rukmiharti Indiati. Bendahara 1, Bapak Lucius Juli.
Bendahara 2, Bapak Budi Setio Raharjo, dan anggota-anggota jadi ex officio sektor, yakni Bapak Made Rai Miarse, Ketua Sektor Dangenpuri, Putu Napalin, Ketua Sektor, Bapak Yitro Kurniawan, Ketua Sektor Sumber Kedua, Bapak Gede Aryoka, Ketua Sektor Tonjek Kesiman, Bapak Yudi Amerlo Sinaga, Ketua Sektor Penatih, Dr. Makatita, Ketua Sektor San, Bapak Imade Kertiana, Ketua Sektor Panjer, Bapak Umbu Putra, Ketua Sektor Sesetan 1 dan 2, Bapak Peter Silegau, Ketua Sektor Silekarya, Bapak Teddy Agus Cahya, Sektor Pedungan Kuta. Sakit? Baik. Kemudian lanjut Bapak Iwayan Sunistava, Ketua Tegal Kerte Tegalarum. Hadir? Ya. Ibu Yohana Kujiratu Sudana, Ketua Sektor dan 2. Hadir. Bapak Maderai Eliezer, Ketua Sektor Padang Sambian Klod 1 dan 2. Jawarihi, Ketua Sektor Peguyangan. Bapak Ide Bagus Gede Putra, Ketua Sektor Ubung Kaja. Hadir, terima kasih. Bapak Hardi Yogo, Ketua Sektor Padang Sambian KJ 1 dan 2. Hadir, terima kasih. Agar menjadi jelas di hadapan Tuhan siapan batin saudara, maka sekarang kami mohon Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia di dalam jemaatnya sebagai pengurus rukun kedukaan Jemaat Kristus Kasih periode 2020 sampai 2024. Apakah percaya? Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara akan melayani dengan kepada Tuhan Yesus dan ketentuan-ketentuan yang diatur Gereja Kristen Protestan di Bali serta tata aturan rukun kedukaan Purnabawa Jemaat Kristus Kasih. Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih. Berdasarkan kepercayaan saudara, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus rukun Purnabawa Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Kristus Sebakti 2020 sampai dengan 2024 di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa, mohon berkat Tuhan. Silakan untuk duduk. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi, baik yang beribadah di rumah masing-masing, di gereja maupun di depan, kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa, memohon berkat untuk saudara kita
dilantik dan ditetapkan menjadi pengurus rukun kedukaan Jemaat Kristus Kasih periode 2020 sampai 2020. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala kita, kami percaya bahwa saudara-saudara kasih kami yang telah mengakui, percaya, dan berjanji yang telah memilih mereka semua untuk menjadi pengurus rukun Jemaat Kristus Kasih dalam periode 2020 sampai 2020. Karena itulah Bapa, semua anak-anak-Mu ini adalah memiliki keterbatasan dan kelemahan masing-masing. Namun karena Tuhan yang telah memilih dan Tuhan yang telah berkenan memakai mereka dalam pelayanan-Mu Tuhan di Jemaat Kristus Kasih ini, rukun kedukaan Purnabawa ini, kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan dan kemampuan dan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga dalam pelayanan yang tugaskan Tuhan, sungguh mereka hanya mengandalkan hikmat daripada-Mu Tuhan, walaupun sering kami tidak akan hal itu. Nah, Kudus-Mu akan menolong kami semuanya. Sehingga dan demikian ya Bapa, tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semua, sungguh akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sungguh-sungguh akan tetap menjaga kerukunan persekutuan jemaat Tuhan sebagai tubuh Jemaat Kristus Kasih ini, terutama di dalam pelayanan Purnabawa ini. Karena Tuhan pilih ini sungguh sangat luar biasa punya tugas pelayanan ini. Karena panggilan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu di bidang kematian ini dapat kami duga. Karena itulah mereka harus siap selalu dengan kasih ketulusan hati untuk sungguh menolong kami. Sehingga kedukaan yang dialami oleh karena Bapa memanggil saudara kasih kami, dialami oleh keluarga sungguh oleh karena kehadiran dan pertolongan para pengurus rukun Purnabawa Jemaat Kristus Kasih ini. Lengkapi mereka semua, sertai mereka dalam melakukan tugas pelayanan. Dan kami mohon berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga pikiran dan bahkan atau benda yang mereka persembahkan untuk melakukan tugas pelayanan, anugerah-Mu Tuhan, akan Tuhan lipat gandakan, sehingga semua anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih sungguh mengalami sukacita dan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk itulah kami mohon saat ini, berkati juga keluarga mereka masing-masing, berkati saudara kasih kami yang sungguh mendukung pelayanan mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas pelayanan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya akan diserahkan surat tugas atau keputusan, yaitu untuk bangkit berdiri kembali. Selamat Pak.
Selamat Ibu. Selamat Jaji. Selamat ya. Oke. Selamat Ibu ya. Masih Jaji. Selamat Ibu. Selamat Pak. Selamat Pak ya. Selamat Pak deh. Selamat ya. Selamat. Selamat. Ya. Ya. Silakan dulu Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon waktu untuk membacakan warta dan informasi sepekan di Jemaat Kristus Kasih. Saya akan awali dengan nomor 2, berkenaan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-75, dan kita bangsa Indonesia turut merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh syukur Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing, sehingga rapat Seningan tanggal 17 Agustus 2020. Nomor 3, kebaktian rumah tangga di Jemaat Kristus Kasih akan dilaksanakan keluarga masing-masing pada hari Kamis 20 pukul 19 WITA. Link ibadah akan di-share pada hari Rabu 26 Agustus 2020. Nomor 4, ibadah remaja, persekutuan remaja secara offline atau tatap muka akan dimulai kembali datang pada Minggu 2 dan 4 di gedung gereja pukul 10 sampai 12 WITA. Untuk bulan Agustus dilaksanakan tanggal Agustus. Nomor 5, ibadah rutin pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 sampai 20 WITA. Diundang kehadiran pemuda-pemudi Jemaat Kristus Kasih. Untuk nomor 7, berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Ketut Anom yang merupakan ayah mertua terkait
Kristi Madude pada hari Kamis 6 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 10 Agustus 2020. Angantelu Karangasem. Pelayan dan majelis jemaat beserta seluruh warga Jemaat Kristus Kasih ikut berbelasungkawa mendalam supaya Tuhan kekuatan dan ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 8, ucapan terima kasih dari keluarga Ibu Mevi Kristi Madun. Terima kasih kepada pendeta, majelis jemaat, Purnabawa, warga jemaat dan simpatisan atas dukungan doa sehingga almarhum Bapak Ketut Anom baik. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 9, katekisasi kelas tahun 2020-2021. Tahun ajaran 2021 di Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih akan dimulai kembali akhir bulan Agustus 2020. Nomor 12, sidang Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati. Ke-15, sidang umum Dian Kristawati ke-15 akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020. Pukul 8.30 sampai dengan selesai. Metode Zoom meeting di wilayah masing-masing dengan titik sentral di SMK Wira Harapan Tegal Jaya. Mohon dukungan doa dari warga jemaat kalian. Nomor 14, pelajaran agama Kristen. Pembelajaran agama Kristen akan dimulai secara online yang akan dibagi secara kelas masing-masing. Mohon kepada para orang tua yang anaknya akan mengikuti pembelajaran ini untuk kontak tertera untuk diatur jadwal per kelasnya kemudian. Selanjutnya untuk informasi keuangan, boleh koreksi atau menghubungi kantor jemaat. Dan kami majelis jemaat mengucapkan ikut selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang ulang tahun minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menyampaikan warta jemaat untuk kegiatan kita sepekan. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak, marilah kita satu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam kami ucap syukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia pada kami semua, yang sungguh oleh karena kasih dan kami semua, walaupun kami orang berdosa, namun Tuhan telah menerima kami sebagai anak-Mu dalam Tuhan. Sehingga kami sungguh bersyukur Tuhan berkenan menjadikan kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Dan dengan demikian kami percaya Tuhan melihara, melindungi dan memberkati perjalanan kehidupan kami ke depan. Dan memberi kami Roh Kudus menuntun kami agar kami tetap kuat dalam iman kepada untuk bisa setia dan taat apapun permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami tetap happy, tetap bahagia. Percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jawaban bagi permasalahan kehidupan kami. Karena itulah Bapa, kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, pemuda-pemudi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap aktivitas yang kami dalam rumah tangga kami masing-masing, terutama dalam masa pandemi. Kami sungguh-sungguh Tuhan lindungi, Tuhan jaga, sehingga kami dari pemaparan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, itulah kami berdoa yang pada saat ini mengalami kelemahan, mengalami sakit. Untuk itu kami berdoa. Ini Bapak Tut Artadi yang sedang opnam di Rumah Sakit Bali Med, lantai 4.
Demikian juga saudara kasih kami, Bapak Immanuel Jo Njura, yang mengalami sakit, yang sedang diisolasi, dan juga saudara kasih kami yang sakit, Bapak Pasek, Bapak Teddy, dan juga saudara kasih kami yang lainnya yang dapat kami sebutkan namanya saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ulurkan tangan penuh kuasa, menjamah sakitnya dan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak kami yang sedang tumbuh berkembang maupun yang sedang mengikuti studi atau sekolah melalui online maupun ada tetap muka. Kami mohon juga Tuhan sertai beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Jauhkan dari COVID-19. Berdoa untuk para pemuda dan pemudi kami. Tuhan juga sertai dan berkati dalam perjalanan kehidupan mereka. Terutama dalam mereka mencari jodoh. Akhirnya Tuhan membimbing sehingga ketemu dengan jodoh yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Kami juga berdoa pada saat ini, oleh karena COVID-19 kehilangan pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan kesusahan dalam kehidupan berumah tangga. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Sekalipun tidak mendapat pekerjaan atau dirumahkan atau bekerja lagi untuk kehidupan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tidak akan pernah memberi kelaparan ya Tuhan, apalagi mati karena tidak makan. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus roti kehidupan dan air hidup. Curahkan berkat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, saudara kasih kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Tetap bersyukur, bersuka cita, bergembira kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan menyertai kehidupan mereka setahun lamanya ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai mereka dalam susah maupun senang. Tuhan selalu ada buat mereka. Karena itu Tuhan, ialah pada momen ulang tahun ini mereka sungguh selalu bersyukur, berharap dengan penuh kasih kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka dapat mengalami perjalanan hidup. Tidak ada masalah, akan tetap happy dan bahagia. Karena Tuhan selalu beserta mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga merasakan yang secara manusia dialami oleh Ibu Mayfi Kris Madunde karena oleh mereka yaitu Bapak Ketut Anom yang telah kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Kami yakin pasti Madunde bersama suami dan anak-anak berduka ya Tuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dan kepada mereka, sehingga mereka dapat menatap masa depan mereka dengan iman kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, juga berdoa untuk saudara kasih kami, orang tua kami, para warga senior kami semuanya, yang oleh karena kekuatan fisik mereka semakin melemah. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera, dengan penuh sukacita menjalani masa depan bersama Yesus. Karena itu lindungi, jauhkan dari sakit penyakit semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga sungguh-sungguh berdoa untuk anak-anak remaja dan terutama Ibu Lian Krisnawati baik di Jemaat Kasih wilayah maupun tingkat sinodal yang akan melaksanakan sidang
pada tanggal 20-21. Kiranya Tuhan memberkati panitia, walaupun pertemuan ini melalui Zoom meeting. Ya, masing-masing kami mohon Tuhan beri kesehatan pada Ibu Budian Kristawati, sehingga sidang umum ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan di Jemaat Kristus Kasih, untuk saudara-saudara kasih kami yang mengambil pelayanan di Jemaat Kristus Kasih, baik Bapak wilayah dan juga Bapak Ibu pemain musik, poster, multimedia, sound system, gereja, dan juga koster. Dan saudara kasih kami terlibat dalam pelayanan di jemaat Tuhan sertai dan berkati bersama keluarga mereka masing-masing. Kita berdoa untuk jemaat Kristus Kasih dalam persiapan dan rencana untuk membangun tempat ibadah ini. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga walaupun belum dapat memulai pembangunan, walaupun izin Tuhan telah anugerahkan melalui pemerintah kota Denpasar. Tapi kami tetap memohon kepadamu Bapa, berkati jemaat Kristus Kasih. Kami juga berdoa untuk BPI Fajar Kasih, Tuhan juga serta berkati semuanya dalam rencana untuk pembangunan tempat ibadah. Tuhan juga sertai dan berkati para pengurus semuanya. Terima kasih Bapak untuk gereja-gerejamu yang ada Pulau Bali ini, baik di kota maupun di desa. Hamba-hambamu para pendeta dan vikaris Gereja Kristen Bali yang telah terpilih dalam sidang sinode keempat. Tuhan sudah berkati dalam menyusun program pelayanan ke depan ya Tuhan. Sehingga gerejamu dapat melakukan tugas pelayanan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sinode yang ada di lingkungan GKPB, baik sekolah, perguruan tinggi, panti asuhan, dan juga dari TK sampai dengan tingkat SLTA. Semua para guru yang terlibat di dalamnya, karyawan administrasi semuanya, Tuhan sertai dan berkati. Bapak Surgawi kami berdoa, khusus untuk bangsa dan negara kami, yang kami semua sebagai warga negara Indonesia mempersiapkan diri untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 akan besok, tanggal 17 Agustus. Kami mohon, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu sekalipun kami berbeda-beda dalam suku ras maupun agama. Tapi tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Setiap perayaan, baik di pusat maupun daerah, dapat berjalan dengan baik untuk perayaan tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Doa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan Kabinet Kerja, dan juga para penegak hukum, dan juga wakil rakyat, pusat maupun daerah, kiranya Tuhan juga sertai dan berkati semuanya. Dengan penuh sukacita akan dapat merayakan Hari Republik Indonesia yang ke-75 ini. Kamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan juga Satgas Covid. Tuhan sertai dan berkati, sehingga tetap dapat menjaga dan berusaha berjuang keamanan Republik Indonesia dan berjuang bersama dengan para medis, para dokter di dalam dapat mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Dan saudara kasih kami yang telah terpapar dan sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah isolasi, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa
Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan kuasa sehingga COVID-19 ini dapat diatasi. Karena Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Hamba-Mu terutama yang terjun dalam penanganan ini. Untuk vaksin di dalam mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Karena itulah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi ciptaan-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Demikianlah seluruh doa kami. Jika sebentar kami akan menyerahkan serah terima harus yang lama dan baru, pengurus rukun purna baru. Jemaat kasih Tuhan sertai sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, awal, pertengahan, dan akhirnya nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara sekalian, marilah sekarang kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Demikianlah kita mempersembahkan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatan antara bangsa-bangsa. Mari kita iringi persembahan yang kita persembahkan dengan pujian 57 bait 1 dan 3. Mari kita bawa doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Di anak-anak-Mu Bapa membawa persembahan. Kiranya sucikan terlebih dahulu sebelum kami pergunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Berkatin berkat kami yang masih ada di rumah. Kami kiranya Tuhan yang memberkatin. Ajar kami Bapa untuk mempersembahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa syukur kami naikkan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita naikkan pujian penutup Kidung Jemaat 1 dan 3.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita depan dengan penuh syukur kepada Tuhan, karena Tuhan oleh kasih dan kemurahan-Nya menjadikan kita anak-anak-Nya yang Tuhan pilih sendiri. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Foto dulu sebelum kita